bi khalfihi, di belakangnya Rasulullah, ka'amamin, itu nilainya sama kayak di depannya Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad ngelihat ke depan, yang di belakangnya Nabi itu sudah kelihatan semuanya. Ada apa di belakang ini? Nabi tahu. Sekarang dicontoh pakai spion. Nabi tidak pakai spion, gini dok tahu. Makanya Rasulullah ketika tawaf mau ditikam, Nabi noleh. Yang nikam menyembunyikan tangannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-imam as-sayyidil habib Abdullah al-Haddad wa'lam anna hukukal muslim 'alal muslim katsira fa idza aradta al-qiyama biha 'ala wajhiha fa'amilil muslimina fi ghaibatihim wa hudurihim bima tuhibbu ay yu'amiluka bihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Kemudian saya dapat kabar orang yang kemarin nanya kepada saya, Haji Maksum namanya, yang ketika saya jawab insyaallah jawabannya minggu yang akan datang. Beliau menjawab, dijawab aja ya, karena umur ndak tahu. Ternyata beliau meninggal sekarang. Subhanallah. Itu berarti beliau itu sudah merasa. Mungkin beliau tanya itu 4 minggu yang lalu ya, 4 minggu yang lalu lah beliau menanya itu, 4 Kamis yang lalu. Memang orang itu kalau 40 hari Pak, terutama 40 hari sebelum meninggal, lebih-lebih orang itu kalau hatinya bersih itu mesti merasa. Allah ngasih tanda kematian itu 1 tahun sebenarnya ya, 1 tahun sebelum meninggal itu orang itu mesti tahu. Makanya dikatakan al-qalbu mir'atul mu'min, hati itu cerminan orang beriman. Kalau hati orang itu bersih seperti kaca. Kaca itu kalau bersih, kita ngelihat badan kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki kelihatan. Mana kekurangan kita, mana aib kita, itu tahu. Tapi kalau kaca itu retak atau kaca itu dilepotin oleh coretan-coretan atau terkena debu ya, maka kita tidak bisa ngelihat keadaan kita. Sebab kata Nabi, idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi, kalau
seorang hamba berbuat dosa, maka nukitat fi qalbihi nuqtah, ada setitik coretan di hatinya, hitam. Ada pernah sahabat bertanya, bagaimana cara membersihkan hati yang kotor ya Rasulullah, yang tagar? Maka Nabi mengatakan, qal bikathrati qiraatil Quran, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, wa kasratu dzikril maut, dan memperbanyak kita mengingat akan mati. Ya, mengingat mati itu bukan terus ingat mati gitu, enggak. Saya ingatkan, ingat mati itu menjalankan sunnahnya Nabi. Contoh gini Pak, mau keluar rumah, kalau mau keluar rumah, pas saya di luar rumah nanti mati, dan meninggalnya beliau di depan Masjid Al-Falah lagi nggih. Nah ini coba di luar rumah. Maka sunnahnya ajaran Rasulullah gimana adabnya keluar rumah. Baca. Ketika mau tidur takut mati di pembaringan, posisinya tidur meninggal, bacalah adabnya bagaimana Rasulullah mau tidur. Mau bepergian, adabnya Rasulullah bepergian ya apa? Di antaranya sholat sunnah, safar, punya air wudhu, ya, terus doa bepergian dibaca. Makanya ini subuh kita doakan beliau, ini peringatan bagi kita. Makanya ujar Nabi, yakfikal mautu ibrah fa innahu a'dhamul mawaid. Cukup kematian itu nasihat bagi kalian, karena sesungguhnya kematian itu sebaik-baik nasihat. Kemarin termasuk Habib Hamzah ya, sehat, mengadakan haul malam Jumat, subuh masih ngisi pengajian, pagi masih ngisi gaji, siang meninggal. Sahabat bilang, kalau bilang sakit, sehat, ngaji enak masih, cuman tanda mesti ada. Nggak ada orang bilang mati mendadak, itu nggak ada. Tanda itu mesti ada. Nggih, mesti ada. 40 hari itu mesti dikasih tanda sama Allah. Pasti. Kapan? Setelah sholat asar. Ada sesuatu yang tidak pernah dirasakan olehnya seumur hidup, tapi hari itu dia merasakan. Bagi orang beriman, dia merasakan nyaman luar biasa, justru enak. Loh kok gitu? Lah wong mau ketemu yang dicintai kok enggak susah, ya apa sampean? Mau mudik, bayangkan sampean kalau bepergian selama 60 tahun enggak pernah pulang. Terus ada kabar sampean mau diajak pulang ke tempat sampean. Ada yang ngongkosin, ada yang ngasih biaya. Sampean 60 tahun belum pernah pulang ke sono. Seneng orang mudik itu ya apa? Susah hidupnya, ndak bisa pulang, ndak ada buat beli tiket. Terus ada yang biayain mau ke rumah sana. Seneng. Nah, sampean ndak tahu senangnya orang yang mau meninggal. Karena sampean belum merasakan sian. Ya. Man ahabba liqa Allah, siapa orang yang seneng ketemu sama Allah, ahabba liqa'ahu, maka Allah pun senang juga mau ketemu sama dia. Makanya Habib Ali ketika sakit, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Maulid Simtud Durar. Beliau sakit tapi tidak ada penyakit. Pernah dengar sampean gitu? Orang sakit tidak ada penyakitnya ke dokter, ya? Tidak ada penyakitnya. Medis mulai ujung rambut sampai ujung kaki dicek, tidak ada sakitnya orang ini.
Maka apa kata beliau? Idza alimal ausyaqu da'i fakullahum. Pakar-pakar percintaan, kalau engkau ingin tahu penyakit saya, nanti cek tidak ada sakitnya, fakullahum, sampaikan kepada mereka, fa inna liqo ahbabi dawa'uhu, sesungguhnya obatku ini cuma satu. Aku ini kepingin ketemu yang kurindukan. Aku ini kepingin ketemu obatnya, ketemu sama orang yang kurindukan. Idza alimal usyaqu da'ifa kullahum fa inna liqa ahbabi, sesungguhnya bertemu orang-orang yang kucintai, para salafus saleh, para nabi-nabi, bertemu dengan Allah. Dawa'uhu, itu obatnya. Tidak ada obat rindu itu sudah. Makanya ada perkataan ahli syair, syifaul qulub liqaul mahbub. Obatnya rindu itu cuma satu, ketemu sama orang yang dirindukan. Sampean rindu dulu sama pacar sampean dulu, mantan pacar ya istri sampean itu. Orang dulu kan biasanya satu SMA, istrinya satu kuliahan, dan dulu ndak ada HP, ya ndak ada HP. Jadi kalau rindu itu luar biasa. Kalau sekarang SMS, ndak ada rindu-rinduan sekarang ini. Kalau dulu rindu, kirim surat, sampai suratnya ujungnya ndak berujung gitu nggak. Saya tengahnya sampai lubang, sering dibuka, dibaca, ditutup, dibaca, ditutup. Itu obatnya rindu kalau ketemu sama yang dirindukan. Tugas lama, baru kemanten baru seminggu, tugas luar kota setahun, rindu betul. Nggak ada HP, nggak ada, kirim surat aja. Kapan itu obatnya terobati? Kalau ketemu sama istrinya, ketemu sama suaminya. Orang mukmin itu gitu, Pak. Sampai itu kalau mau meninggal seneng, happy. Itu ditanyakan sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah setiap orang itu tidak seneng mati? Betul kata Nabi. Sampai aja kalau didoakan mati tidak mau sampean. Sakit aja cepet-cepet berobat. Benar, Nabi mengakui benar. Tapi kata Nabi, kalau orang itu mau mati, ditunjukkan dia kesenangannya. Pahalanya sholat, pahalanya puasa yang sudah dikerjakan hari ini. Oh, inikah pahalanya? Bidadari yang sudah menunggu. Seneng akhirnya dia. Orang kesenangannya sudah ditaruh di sono. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat, Pak. Malaikat itu bukan turun waktu cabut nyawa itu, dok. Enggak. Tatanazzalu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berlaku selamanya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Saya punya guru, Pak, itu mau meninggal beberapa, sudah ngomong, aku ini mau meninggal kayaknya. Kata istrinya, kenapa, Bu? Aku lu sering didatangin malaikat. Loh, ngomong gitu. Jangan ngomong gitu, Bu ya. Iya, aku ini enggak. Makanya ketika beliau mau meninggal, beliau tahu. Suruh motong kambing malam loh, Pak, motong kambing. Buat apa, Bu ya? Besok banyak tamu, kita kasih makan. Potong 5, jam 12 malam motong 5, Pak. Nggak ada firasat beliau mau meninggal, nggak ada. Dipotong 5. Sebelumnya sudah ngomong, saya ini kayaknya mau meninggal. Tiap hari ada malaikat datang ke saya. Jangan ngomong gitu, Bu ya. Punya itu bilang gitu, jangan gitu, Bu ya. Jangan ngomong gitu. Enggak, betulan banyak. Makanya murid beliau itu bukan aja manusia, Pak. Jin itu banyak.
disuruh pulang semuanya. Ada yang dari Irak, ada yang dari sono, disuruh sudah selesai ngajinya sama saya, pulang, suruh pulang. Ya, jadi santrinya bukan manusia tok, jin itu juga ngaji. Seperti jin ngaji sama Rasulullah. Makanya ada surat jin. Ya, ada surat jin itu. Subuh, hampir subuh 5 ekor udah bersih. Dipanggil anak-anaknya, dipanggil istrinya, dikasih wasiat. Man mata ala wasiyah mata syahidan. Orang yang meninggal, sebelum meninggal titip wasiat, titip pesen. Sampean kalau bisa itu hebat sampean. Mau meninggal ngomongin istrinya, mau meninggal ngomongin anaknya. Sebab dengan wasiat itu, wasiat wajib dilaksanakan. Wasiat pasti baik. Dan tidak mungkin tengkar gara-gara wasiat. Termasuk beliau punya pesantren. Yang pegang bukan anak pertama. Rata-rata pondok itu biasanya baik. Rata-rata itu mesti yang tertua yang pegang pondok. Tapi beliau enggak. Nanti kamu bagian ini, yang ini bagian ini, yang ini. Udah selesai. Wasiat orang tua, orang muslim, orang mukmin, orang muttaqin wajib melaksanakan wasiatnya orang tua. Nah, itu rumah sudah kau tak kasih satu-satu. Yang satu itu jangan dijual. Berikan untuk ini. Semuanya sudah dapat. Sampai ada yang jual, melanggar wasiat orang tua. Kalau sudah haknya itu dikasihkan semuanya. Anak dikasih rumah satu-satu. Haknya sudah. Yang sini untuk aku nak ya, tolong jangan dijual, untuk amal soleh, sumbangkan ke masjid, sumbangkan ke pesantren. Kalau disewakan, kasih anak-anak yatim untuk amalku nak. Selesai. Man mata ala wasiyah mata syahidan. Matinya orang yang nitip wasiat, matinya mati syahid. Makanya di dalam surat Yasin, fala yastati'una tausiyatan, maka mereka tidak bisa memberikan wasiat ala anfusihim walahum yarji'un. Ya, itu. Kita doakan almarhum Haji Maksum ya, termasuk ya jamaah kita yang sudah meninggal. Kita doakan semuanya, moga-moga beliau mendapatkan rahmat ampunan Allah, diberikan pangkat yang tinggi, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Sayyidus Sholihin, sayyidnya para sholihin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ya semuanya moga-moga diberikan keberkahan umur. Yang tersisa menjadi tambah baik, makin tumak nina ibadah kepada Allah, dan moga-moga kita pun diberikan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawa salafus salih khususan almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikirnya belum tadi kayaknya ya. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu'. Hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imam as-sayyidil habib Abdullah al-Haddad,
Wa'lam, ketahui oleh engkau, anna hukukal muslim 'alal muslim katsira, sesungguhnya hak-hak orang muslim atas orang muslim yang lain itu sangatlah banyak. Ya. Jadi kita ini sebenarnya kepada orang lain mereka itu punya hak, tidak boleh kita semena-mena. Dan justru Pak kalau amalan itu kalau dilakukan kepada orang lain, amalan itu dilipat gandakan kalau sudah berhubungan dengan orang. Termasuk sholat jamaah ini kan hubungannya sama orang juga. Hak sob antara sebelah kanan sebelah kiri, yang depan sama yang belakang. Kita kalau sudah sholat diantaranya kita tidak boleh ganggu orang. Dalam bertetangga kita pun demikian. Sekiranya orang lain senang, gimana sampean sekiranya senang ketika orang lain melakukan. Contoh, makanya ketika kita ijtima kumpul seperti ini, ajaran Nabi Muhammad SAW makruh kita menggunakan sesuatu yang orang lain tak merasa nyaman. Contoh, makan bawang. Kalau mau sholat Jumat jangan makan bawang, makruh. Makan pete, makan jengkol. Ya, kita kalau makan, maaf, aromanya itu pasti ada. Subhanallah, subhanallah, petenya itu kemana-mana Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi habis makan pete tidak gosok gigi. Tetangganya paling tidak seneng kalau bau pete sama jengkol. Ini akhirnya mengganggu orang lain, maka hukumnya makruh. Makanya ketika sholat sunnah, kita sholat Jum'ah, ada adabnya diantaranya sunnah kita ketika mau ke masjid Jum'atan terutama, karena itu mahalul ijtima, tempatnya kita berkumpul, makanya namanya Jum'ah. Itu ada namanya sunnah mandi Jum'ah, sunnah mandi Idul Fitri, sunnah mandi Idul Adha. Bukan sekedar mandi, kalau wis sunnah itu punya sampo gosokin pakai sampo. Sunnahnya mandi kan ada, digosok dengan rata, dibersihkan sabun. Jadi sampai datang ke masjid itu fit, aromanya bagus. Ini sekedar praktek, jangan menyakiti orang. Sampai ndak seneng kalau orang baunya ndak enak, maka begitu pula sampean ketika datang ke masjid jangan sampai bau sampean ndak enak. Hubbiba ilayya min dunyakum salas, kata Nabi, yang menyenangkan aku tinggal di dunia tiga. Yang pertama ujar Nabi atib, minyak harum. Padahal Nabi itu ndak pakai minyak harum, baunya udah harum Mbak. Nabi itu jangankan keringetnya, kencingnya itu loh bau harum. Ya, bi khalfika amamin ru'yatun sabatat wa la yura isru baulun minhu fi alani. Bi khalfihi ka amamin, sifatnya Rasulullah di belakangnya Nabi. Bi khalfihi, di belakangnya Rasulullah, ka amamin, itu nilainya sama kayak di depannya Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad ngelihat ke depan, yang di belakangnya Nabi itu sudah kelihatan semuanya. Ada apa di belakang ini? Nabi tahu. Sekarang dicontoh pakai spion, spion kanan, spion kiri, spion. Nah, Nabi tidak pakai spion, gini dok tahu. Makanya Rasulullah ketika tawaf mau ditikam, Nabi noleh. Yang nikam menyembunyikan tangannya lagi. Mau nikam, noleh lagi Nabi, disembunyikan lagi. Lalu Rasulullah tahu.
Sayyidina Abu Bakar kepingin mengucapkan salam lebih dulu kepada Rasulullah. Dia sembunyi karena kalau di depan mesti kalah. Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Nabi itu awalum. Khairukum khairukum man bada'akum bisalam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang pertama kali memulai mengucapkan salam, dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Kecuali Rasulullah kalau duduk, yang datang baru dia salam. Memang adabnya gitu. Yang berdiri mengucapkan salam sama yang duduk. Yang bermotor mengucapkan salam sama yang berjalan. Sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Itu adabnya memang. Ya, adabnya. Tapi selama berdiri sama berdiri, Rasulullah tidak pernah kalah. Assalamualaikum ya Abu Bakar, waalaikumsalam ya Rasulullah. Pasti kalah. Sampai Abu Bakar kepingin mendahuluinya, makanya dia sembunyi. Coba Rasulullah, aku dulu salam. Masa kalah terus dengan Rasulullah? Salamnya saya. Begitu Rasulullah lewat, Sayyidina Abu Bakar dari belakang maunya mendahului salam. Tiba-tiba Nabi menoleh ke belakang. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kalah lagi kata Sayyidina Abu Bakar. Memang Nabi tahu. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Pandangan Rasulullah di belakang sama di depan itu sama. Wala yura isru baulin minhu fi alani. Dan aroma kencing Rasulullah, wala yura isru baulin, aroma kencing Rasulullah tidak membekas. Kalau sampean Pak dari kamar mandi, jangankan disiram, enggak disiram, disiram itu loh masih bau. Apalagi perokok, rokoknya rokok kobot. Tahu rokok kobot zaman Mbak? Zaman Bahari yang kulitnya dari anunya apa namanya? Kayak dari ini, nah dari jagung, ujung. Rokok sukun namanya dulu. Itu baunya membekas habis makan jengkol atau pete kencing. Cur, apalagi tidak dimasak, tidak digoreng, petenya mentah. Keluar orang bilang, wah bau pete. Nabi jangankan disiram, dibiarkan kencingnya gitu. Semuanya tercium aroma harum. Sampai ada sahabat pernah meminum kencingnya Rasulullah. Disuruh buang sama Nabi. Dingin, musim dingin ada tempatnya. Kayak saya sekarang ini pispot, kayak pispot zaman sekarang ini ya, orang sakit itu loh. Karena musim dingin kencingnya di situ, Nabi pakai istinja aja. Selesai subuh mau dibuang, sanggil. Buangin ini, ya Rasul. Di bau-bau kok sayang dibuang, kayak bau kerating deng. Harum, diminum. Ada kadang darahnya Nabi Muhammad bekam itu suruh buang karena gelap, baunya harum, tidak ada dikiranya darah, diminum. Begitu selesai datang, sudah kau buang? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang paling aman. Di tempat yang paling aman. Apa itu? Di perut saya ya Rasulullah. Kata Nabi, jasadmu tak tersentuh oleh api neraka, karena ada bagian Rasulullah ada di dalam situ. Ya kalau kelihatan najis Pak, kalau memang kelihatan, ini karena tidak kelihatan. Tapi aromanya bukan aroma darah, bukan aroma kencing. Apa ini? Bau sayang dibuang, minum. Nah ini kencingnya Rasulullah tidak ada. Tapi subhanallah, Rasulullah paling seneng tinggal di dunia bitatayyub, pakai minyak harum. Ya. Untuk apa? Idkhalus surur afdalul. Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal. Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Sahabat bertanya, qal, Nabi menjawab, idkhalus surur fi qulubil mu'min. Memasukkan kegembiraan, kebahagiaan di dalam hati orang beriman.
Ya. Makanya kalau makan minyak harum, jangan minyak harum yang orang tidak seneng. Nyong-nyong. Nah, kalau ini bagus Pak. Ini kesenangannya guru sekumpul ini. Makanya tak bagi-bagi kalau sedekah pagi namanya ya, minyak harum. Kasih ketemu, kasihkan orang. Itu kalau suruh belajar menyenangkan orang. Ada habaib itu yang kelakuannya kadang aneh Pak, kemana-mana bawa tusuk gigi. Haul dia di Habib Soleh Tanggul ya, ada membawanya banyak Pak di tas itu. Orang makan daging, habis makan gini tak, maka di situ kan dikasih nasi talam aja, ndak ada dikasih tusuk gigi itu. Subhanallah, orang kesulitan gini. Beliau bawa, ayo, seneng Pak ada orang bawa, subhanallah. Tusuk gigi harganya berapa? Tapi memberi kebahagiaan kepada orang lain. Coba sampein kalau ada gigi lubang kemasukan daging. Apalagi maaf, kalau pas kebetulan kalau kemasukan terasa nyut. Kemarin ada santri saya sakit gigi Pak, muda masih. Dia sendiri ngomong, gini nih Pak Yai, biar orang gagah kalau sudah kelihatan sakit gigi, tidak punya kekuatan Pak Yai, sakit. Betul saya bilang, iya Pak Yai betulan tidak bohong, biar gagah orangnya kalau sakit gigi, dah sudah. Saya tanya gini, kalau dikasih pentilnya istri maulah, ya kalau yang itu mau Pak Yai. Memang laki-laki ini saya bilang. Sakit gigi masih mau aja ya. Ini gayaan sama murid saya. Makanya saya ngomong apa adanya Pak. Masih mau, berarti gak sakit gigi sampai itu. Langsung saya ambilkan kertas, saya tulis, saya paku. Subhanallah idzinallah ya. Saya paku di masjid itu, di tiang-tiang kayu bangunan. Saya sama paku, dipaku, spontan Pak, dia langsung tidak sakit. Karena dia ngeborkan air saya, air di masjid itu. Begitu selesai maku, duduk santai, tidak sakit kan? Udah tidak sakit aja. Subhanallah. Padahal tidak ada hubungannya, cuma ditulis, dipaku di kayu gitu aja. Tok, tidak dikasih obat, tidak dia. Cuman dibacakan selawat aja. Bismillah. Aku tidak niat memaku tulisan ini, tapi aku niat memaku sakitnya. Bismillah Allahumma shalli bil qulub. Tok. Berhenti spontan. Banyak kiai-kiai gitu Pak, orang sakit gigi dipaku di pinggir tembok-tembok itu ada kadang. Ya. Jadi belajar nyenangkan hati orang itu baik. Sampai dia bawa tusuk gigi keliling, ayo, seneng, makasih ayo. Itu kayaknya amalan sepele, tapi tahu sampean, amalan yang paling disenangi oleh Allah sekiranya sampai memasukkan kegembiraan di dalam hati orang beriman. Makanya sudah kalau berhubungan dengan orang lain pahalanya beda. Sampean sholat sendirian, Allahu Akbar, sendirian di rumah, berarti tidak ada orang lain. Kalah jauh dengan sampean sholat di sini yang ada orang lain, haknya orang satu sebelah kanan, haknya orang lain sebelah kiri. Nilainya 27 derajat. Bahkan ada satu lagi hadis Nabi mengatakan, sholatul rajuli ma'al jamaah, sholatnya seseorang yang berjamaah lebih utama 40 tahun min sholatir rajuli fi baitihi munfaridan, daripada sholatnya orang sendiri di rumahnya sendirian selama 40 tahun. Makanya kalau sampean dikasih sholat berjamaah gitu, syukuroh, terima kasih, berarti sampean dipilih oleh Allah. Lisaid salasu alamat, oh tanda orang yang beruntung ujar Nabi ada 3. 1,
sholatuhu ma'al jamaah, dia dikasih mudah oleh Allah sholatnya berjamaah. 2, khulata'uhu sholihin, punya teman-temannya baik-baik, di masjid baik-baik, ketemu ndak ngomongin orang, ketemu di tempat menuntut ilmu, ketemu berjabatan tangan, ketemu maaf kita saling senyum, ini sudah amal. Jadi kita ketemu orang yang baik, kita beramal dengan baik, akhirnya jadi amal-amal soleh, amal-amal yang soleh. Tapi kalau ketemu sama orang buruk, ngomongin orang, kita tidak mau ngomongin orang, gara-gara dia kita ikut ngomongin, atau paling tidak kita mendengarkan, akhirnya kita dapat dosa. Khulata'uhu sholihin, temannya orang baik, lebih-lebih setiap ketika kita ketemu dia, amal kita makin meningkat. Ya Rasulullah, ay julasa'una khair, teman kami yang mana yang baik ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, gal khairu julasaikum man dzakarakumullahu ru'yatu, ketika kau memandang wajahnya kau langsung ingat Allah, ngelihat wajah ingat Allah. Wa zada fi amalikum mantikuhu, kalau kamu ketemu sama orang itu setiap dia ngomong amalmu makin meningkat, yang kau lupa dia yang ingatkan. Ada nasihat habaib yang para kiai habaib yang terkenal Pak, mesti kalau ke sana dapat nasihat itu. 1 Habib Soleh, 2 Kiai Hamid, 3 Habib Anis. Itu nasihatnya tiga-tiganya sama Pak, mesti ketemu. Kalau ketemu sama beliau, 1 mesti tanyanya masih punya orang tua, punya baik sama orang tua ya. Kalau sudah baik sama orang tua surga, dunia enak, akhirat enak. Kiai Hamid gitu juga, Habib Anis gitu juga. Ngaji di mana? Saya ngaji di sini, Beb. Oh iya ngaji. Nuntut ilmu. Mesti nanya masalah ngaji, nuntut ilmu. 3, disuruh sholat berjamaah. Sholat jamaah nggih. Sholat jamaah. Pulang itu ada bekal Pak. Bukan cerita ketemu terus cerita ngalor ngidur, pulang ndak ada bekas, enggak. Pulang itu ada oleh-oleh. Baik sama orang tuamu, nuntut ilmu. 3, sholat jamaah. Berpuluh-puluh tahun itu nasihat tak terhapus di hati, karena memang orangnya mukhlis. Idza kharajatil hikmah minal qalbi waqa'at fi qalbi. Kalau kata-kata itu ikhlas dari hati, hikmah keluar dari hati, ikhlas ngasihnya, maka hati itu siap menerima. Karena bersih, mukhlis, dapat nurnya Allah, orang itu pelek, bisa merubah orang yang mendengarkannya. Itu. Yang 3, ciri orang untung, kutuhu halal, rezekinya halal terus, makanannya halal, minumannya halal, karena Allah pilih dia memperoleh rezeki yang halal. Fa idza aradtal qiyama biha ala wajhiha fa'amilil muslim fi ghaibatihim wa hudurihim bima tuhibbu ayyu'amiluka bihi wallahu alam bissawab. Nggih. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan, kemudian mengingatkan malam Rebu kalau bisa hadir di rumah sebelum maghrib Pak. Karena kalau maghrib biasanya tidak dapat tempat sholat, biasanya penuh ya. Pakaian putih-putih, insya Allah itu biasanya kita maghrib, pagi itu khataman Pak. Jadi orang-orang yang kirim doa itu saya fatihain pagi gini, nanti khatam Quran saya fatihain lagi, tahlil, doa haul jamak sebelum undangan datang. Maghrib, sholat maghrib berjamaah, terus sholat tolak balak, habis itu zikir tolak balak, baca yasin, salamun qaulan min rabbir rahim, diulang 313. Selesai, tahlil lagi, doakan orang-orang yang kirim doa, haul jamak,
sekaligus haul Habib Husin guru saya bin Abu Bakar bin Husin Asgaf dan guru Bangil serta Habib Ali Al-Qadri. Karena Habib Ali itu meninggal setelah acara di rumah, ya, awal Maulid, hari Rabu, Senin beliau meninggal. Nah itu. Kemudian habis Isya itu penceramahnya Habib Muhammad, insyaallah, ya. Saya kira cukup itu dulu yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda ajalina. Qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabiyyi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.